Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Kamis 15 Agustus 2024. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pembacaan terdapat pada Kisah Para Rasul 6 ayat 8-15. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah anggota-anggota dari Kirene dan dari Alexandria bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus dan menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin. Firman Tuhan. Tema hari ini adalah kuasa Roh Kudus. Kisah Stefanus yang tidak goyah imannya dalam menghadapi tuduhan dan fitnah merupakan rangkaian peristiwa iman yang terjadi pasca keturunan Roh Kudus di Yerusalem, Pentakosta pasal kedua. Penulis kitab Kisah Para Rasul memperlihatkan betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang yang telah mengalami Pentakosta, terutama para rasul dan pemuka-pemuka komunitas Kristen perdana. Roh Kudus membuat semangat mereka membara untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak kemunculan dan karyanya sebagai salah satu dari 7 orang yang terpilih untuk pelayanan di Diakonia, Stefanus digambarkan sebagai orang yang penuh kuasa Roh Kudus. Kisah Para Rasul 6 ayat 5, Kisah Para Rasul 6 ayat 8, Kisah Para Rasul 6 ayat 55. Oleh Roh Kudus, ia memampukan bukan saja melakukan mukjizat, tetapi juga memiliki hikmat dan dalam menerangkan dan menjawab tentang isi kitab suci dan penggenapan dalam Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi yang tidak sanggup berdebat dengan dia kemudian menyeret dia ke hadapan mahkamah agama untuk diadili. Akhirnya ia mati dibunuh karena konsistensi iman dan pengajarannya. Menghadapi rupa-rupa situasi yang bisa membuat dan melemahkan iman kita, bacaan ini mengajak kita untuk teguh dalam iman dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengaruniakan hikmat yang membuat kita bisa bersaksi dengan benar. Kuasa Roh Kudus membuat kita tidak mudah tawar hati. Ketika kita menegaskan kebenaran iman meski mengalami penolakan hingga fitnah, kuasa Roh Kudus membuat Stefanus memiliki keteguhan jiwa dan ketenangan batin, termasuk saat-saat ia menyongsong kematian karena Injil yang diberitakannya. Kiranya itulah yang membuat orang yang memandangnya bagaikan melihat muka malaikat. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah baca firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.